Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas beberapa hal, yaitu adalah apakah kripto akan turun lebih lanjut. Kita juga akan membahas altcoin apa yang kira-kira menarik untuk misalnya kita beli. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas update market kripto. Kembali lagi, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita targetkan untuk 300 likes-nya. Mungkin jangan 300 deh, 320 likes gitu ya. 320 likes, apakah kita bisa mencapai 320 likes? Sekali lagi, thank you semua untuk supportnya. Kita langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Oke, kembali ke dalam video, kita lihat untuk update market kripto. Overall Bitcoin lebih relatif sideways. Kalau kita lihat ya, ini Bitcoin nggak terlalu mengalami pergerakan yang signifikan. Ini dia overall ya naik 1%, turun 1%. Jadi saya nggak akan terlalu update mengenai market kripto karena banyak pembahasannya. Kita skip dulu, langsung aja ke Fear and Greed. Fear and Greed ini kita di grid tapi 65. Jadi bisa dibilang ini sudah mulai mengalami penurunan. Cuma kita belum testing area netral ataupun fear. Saya sih maunya pribadi mungkin ke area ini. Artinya apa? Artinya mungkin kalau penurunan terjadi, koreksi terjadi, ya mungkin bisa mengalami penurunan sampai ke area netral atau fear gitu ya. Kenapa? Kita bahas di video kali ini gitu ya. Pertama, yang terjadi untuk hari ini mungkin beberapa jam lagi gitu ya pada saat video ini dibuat, atau bahkan kalau teman-teman yang nonton FOMC sudah terjadi. Jadi intinya adalah keputusan suku bunga The Fed akan dilakukan dalam beberapa jam lagi gitu ya. Ini apakah ada countdown-nya ya? Sepertinya ada nih, 5 jam lagi. The next FOMC 5 jam lagi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat 98,2% ini bilang The Fed akan stay atau pause bisa dibilang. Which is saya rasa juga The Fed kemungkinan besar akan pause gitu ya, akan stay aja. Nah, tapi yang akan lebih penting menurut saya yang mungkin akan menggerakkan market bukan pada saat keputusannya, tapi adalah mengenai tone dari pidatonya Jerome Powell dari The Fed-nya sendiri. Jadi pada saat mereka pidato, apa yang akan dilakukan oleh Jerome Powell? Apakah mereka masih positif atau apakah mereka lebih condong negatif atau hawkish atau bagaimana? Khususnya untuk outlook di tahun depan. Jadi ini yang mungkin pentingnya gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam next-nya. Ini saya mau ngomongin tentang funding rate. Sebelumnya di video sebelumnya kita ngomongin funding rate, jadi saya mau bahas lagi funding rate. Ya, pertama kita ngomongin dulu deh, apa itu funding rate untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Funding rate adalah selisih antara harga kontrak future perpetual dan harga indeks. Jadi ini adalah open pada saat teman-teman mau buka posisi di posisi futures gitu ya. Ini ada funding rate-nya. Biasa ada tulisan kecil funding rate. Jadi ini adalah selisihnya antara harga perpetual dan harga indeks gitu. Funding rate memastikan bahwa mekanisme pendanaan menyelaraskan harga kontrak future perpetual dengan harga indeks. Jadi ya biar dia equal lah, istilah seperti itu. Nah, tapi ini kan ribet mungkin ya teman-teman, bahasanya kurang mengerti. Intinya apa aja deh? Intinya kalau misalnya funding rate-nya positif, jadi tambah besar gitu ya. Artinya apa? Artinya lebih banyak orang-orang yang membuka posisi long. Trader long bahkan bersedia membayar biaya kepada trader short. Jadi karena terlalu banyak orang yang long harus bayar yang ke short gitu. Dan vice versa. Kalau misalnya teman-teman negatif, funding rate-nya kelihatan negatif, artinya apa? Lebih banyak orang yang short nih di posisi ini. Nah, orang-orang yang trader short ini harus bayar ke trader long. Jadi, di mana funding rate positif yang lebih tinggi menunjukkan sentimen pasar yang bullish. Kalau funding rate positif berarti semua orang long. Mungkin dilihatnya, wah ini market akan naik terus, bullish. Sedangkan kalau funding rate negatif yang lebih tinggi menunjukkan trend bearish. Yang kita mau lihat adalah seperti ini. Kalau funding rate-nya positif, lebih banyak orang yang long. Jadi, bisa jadi nih, bentar lagi koreksi. Intinya seperti itu. Itu yang terjadi kemarin. Gitu ya. Nah, kita ngomongin tentang funding rate. Oh, untuk harga dasarnya adalah 0,01%. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, 0,01% ini netral. Dan kita maunya sebenarnya pada saat Bitcoin flush, kita maunya netral, warna putih. Sekarang bagaimana? Sekarang sebenarnya udah lebih membaik daripada 7 hari lalu. Kita lihat di sini nggak ada yang putih sama sekali malah gitu ya. Atau 1 hari lalu gimana? 1 hari lalu sama gitu ya. Jadi sebenarnya technically masih banyak yang buka posisi gitu ya. Dan ini udah lebih mendingan gitu ya. Nah, tapi kita lihat ada masih beberapa yang
hijau atau merah dan belum netral lah, istilahnya seperti itu. Oke. Nah, kita ngomongin sisi bagusnya dulu. Sisi bagusnya adalah bull market in progress. Ini dari Reg Capital 2015 bull market, 2019 breakout naik, 2023 breakout apakah naik belum tentu juga gitu ya, tapi ya secara tren kita lihat bisa terulang kembali. Oke, yang warna biru ini adalah halving line-nya. Jadi cukup clear sebenarnya. Halving di sini biasanya setelah halving naiknya lumayan signifikan. Halving turun dulu signifikan. Halving sideways, boom. Halving kita lihat apakah sideways mungkin di bulan April, Mei, Juni baru mulai mengalami kenaikan, bisa jadi. Oke. Next up, kembali ke dalam good news. SEC hold meeting with BlackRock to discuss its positive Bitcoin ETF. Ya, belum positif tapi spot Bitcoin ETF. Jadi ini ya mereka close meeting lah gitu ya. Karena kan kita tahu BlackRock juga apply untuk ETF-nya Bitcoin. Nah, kita ngomongin sekarang yang menjadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya turun, kita beli apa sih? Beli apa sih kok gitu ya. Nah, di video kali ini kita jawab sedikit. Saya nggak mau jawab beli ini, nggak seperti itu. Tapi biasanya strong coins ada tendensi untuk outperform the market. Dan saya rasa di sini Bitcoin mulai mengalami pelemahan. Mana Bitcoin cenderung sedikit melemah, tapi altcoin yang kuat masih performing. Nah, makanya teman-teman bisa lihat mungkin dalam time frame hourly di sini kita lihat ada Avalanche masih performing. BIM sempat saya rekomendasi ya di sini Crypto Gaming Deep Dive. Ini salah satunya BIM. Ini menarik gitu ya. Dan beberapa kripto lainnya ada, saya nggak mau sebutin, teman-teman nonton aja videonya gitu ya. Ada Render, ada Injective, lalu ada Near Protocol, TH Bar dan lain-lainnya gitu ya. Kalau saya lihat sebenarnya secara tren saat ini, yang pertama adalah gaming token ya seperti BIM, tapi BIM ini sebenarnya lebih kayak gaming chain bukan gaming token gitu ya. Cukup mengalami penguatan gitu ya. Next up adalah di jaringan Cosmos Ecosystem. Jadi jaringan Cosmos itu apa aja? Jaringan Cosmos, Injective, TIA, ini Celestia, Rune, ya. Lalu ada beberapa Atom, tapi Atom sebenarnya ini kan lebih yang token besar ya gitu ya. Jadi ya Injective, TIA, Kujira juga oke nih. Ini Kuji kita lihat di sini naik 2,3. Jadi teman-teman bisa lihat semua jaringan-jaringan yang di jaringan Cosmos. Cukup menarik. Nanti mungkin saya akan bahas satu video khusus gitu ya. Apa aja sih dan apa yang menariknya dan lain-lainnya kita bahas di satu video itu gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman tanya mau beli kriptonya di exchange mana, salah satu exchange yang saya gunakan adalah exchange CoinEx gitu ya. Dan CoinEx ini menjadi salah satu exchange yang sudah berpartner dengan channel ini. Nah, CoinEx ini teman-teman bisa download gitu ya, linknya ada di deskripsi. Dan apa kelebihan dari CoinEx? Banyak sebenarnya. Salah satu yang saya suka adalah di mana exchange ini bisa memfilter kripto-kripto. Misalnya saya nggak perlu susah-susah di CoinMarketCap atau di CoinGecko, langsung aja di CoinEx. Mau cari apa? Mau cari yang ekosistem Solana. Klik aja, keluar semua nih. Ini ekosistem Solana. Ya, yang bisa, yang mungkin positif lah dengan kenaikan Solana. Atau kita cari mau meme. Nah ini kita ngomongin Cosmos, klik aja Cosmos. Nah ini teman-teman udah tahu nih, ini semua kripto-kripto di bidang Cosmos. Ya ini good example banget. Tadi kita ngomongin, ini langsung kelihatan. Dan ini updated banget mereka gitu ya. Lalu teman-teman tinggal beli aja gitu ya. Kalau teman-teman yang udah pengalaman, ya daftar CoinEx aja, linknya di deskripsi. Ataupun buat yang newbie, atau mungkin yang pengalaman mau jadi newbie, bisa juga. Kenapa? Karena teman-teman daftar, lalu teman-teman deposit gitu ya, teman-teman trading, semua dapat hadiah. Ada tutorialnya malah gitu ya. Lalu ini teman-teman tinggal buka aja dan dapat hadiah masing-masing gitu. Jadi kalau teman-teman benar-benar daftar baru dengan kode saya gitu ya, yang di deskripsi, ini teman-teman dapat bonus. Oke. Next up, yang nggak terlalu baik adalah di sini. US Senator Elizabeth Warren introduce bill to crack down on crypto. Salah satu senatornya gitu ya. Yang terjadi adalah di tahun 2020 sebelumnya pada saat kita mengalami bull market, ini kita juga mengalami sedikit penurunan nih. Ini pada saat CEO Brian Armstrong, CEO-nya Coinbase gitu ya, Brian Armstrong ini dia ngomongin, dia concern lah tentang si Trump dengan data collection di crypto exchange, lalu mengalami penurunan. Next up ini juga hampir sama.
Elizabeth Warren crackdown crypto lalu mengalami penurunan gitu ya. Tapi good newsnya sedikit adalah pada saat Elizabeth Warren introduce bill, kebanyakan bilang nggak pas, nggak lewat gitu. Jadi cuma istilahnya ya cuma bill aja lah gitu ya. Maksudnya seperti oh ini undang-undang yang saya mau cetuskan atau gimana, peraturan lah intinya seperti itu. Tapi nggak ada yang terlaksana gitu. Jadi ya we'll see gitu ya. Kita ngomongin teknikal gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Which is very interesting kalau kita ngomongin tentang apakah market akan turun lebih lanjut lagi gitu ya. Oke, let's start untuk technical wise yang kita bisa perhatikan gitu ya. Mungkin kita ngomongin tentang di time frame 2 jam. Ini ya overall kemarin kita ngomongin tentang plan awal Bitcoin di sini ya kalau nggak salah ya. Ini Bitcoin di area tengah, kita lihat posisi ambil short mungkin di area tersebut, tapi kan nggak dikasih gitu. Maka malah dia stabil nih di area yang kita sempat bahas menjadi target potensi short kita. Itu di line garis kuning ini. Dan memang ini terbukti, dia konsolidasi di area tersebut. Saat ini pun Bitcoin masih konsolidasi juga. Ini udah ada tanda-tanda apakah dia bisa breakout atau enggak. Kalau saya pribadi sebenarnya melihat ini kan ada FOMC juga nih beberapa jam, 5 jam lagi tadi kita lihat gitu ya. Jadi kalau secara target saya mungkin lihat kalau Bitcoin misalnya breakout, potensi mungkin naik ke area ini. Which is kisaran 42.200 gitu ya. Nah di area ini mungkin I'm still looking for short kalau misalnya ini terjadi gitu ya. Kenapa sih carinya short, kenapa sih dan lain-lain. Nah kita bahas dulu bearish view kita. Sebenarnya bukan bearish sih, kita long term atau medium term pun Januari atau 2024 saya cukup positif gitu. Namun kita lihat dulu. Yang pertama adalah di sini. Oke. Ini adalah Bitcoin CME futures gitu ya. Ini yang dia open cuma Senin sampai Jumat. Yang terjadi adalah Bitcoin tuh open gap teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini Bitcoin ada open gap kisaran area berapa nih? Kita kasih ini aja. Nah, jelas 40.200, 39.700. Dan saya berekspektasi adalah untuk gap ini at least ke close, which is good kalau gap ini ke close gitu ya. Artinya mengalami penurunan. Dan ini menariknya kenapa? Karena ini confluence dengan data yang kita dapat. 397, 40.200. Apa yang terjadi di sini? Teman-teman bisa lihat di area tersebut ya 39.700. Teman-teman lihat ini garis kuning di sini strong banget nih. Ya. Artinya apa? Demand di sini cukup besar. Ya. Jadi kalau saya lihat orang-orang melihat ini bukan demand, tapi ini liquidation levelnya gitu. Jadi di sini biasanya kan Bitcoin ke bawah ke area ini seperti magnet lah gitu. Jadi kita bisa lihat nih, mungkin ini bisa ke tap area tersebut. 39.700, 40.200 berarti yang mana hijau ini. Gitu. Jadi ini akan menjadi target saya pribadi kalau misalnya Bitcoin mengalami downside ya ke area itu. Ya jadi udah dikasih tahu juga kena di area gap. Oke, di gapnya ini. Nextnya kita ngomongin juga tentang di sini. Ini ordernya. Teman-teman bisa lihat dari skew triangle. Bitcoin Binance Spot Makers showing their hands now. Jadi market makernya udah mulai kelihatan nih, gitu ya. Dimana ada kelihatan ketertarikan untuk Bitcoin di area 37.000 sampai 40.000. Ini teman-teman bisa lihat ordernya. 40.000 ada 271 Bitcoin. 39.000 ada 111 Bitcoin. Lalu ada 121 Bitcoin di 38.500 dan 250 Bitcoin di 38.000. Jadi bisa kita katakan bahwa ya strong support ini di area bawah sini gitu. Ya, sedangkan sell-nya justru nggak terlalu besar, nggak ada sell wall yang tinggi gitu. Jadi lebih banyak buy wall-nya. Dan demand-nya tuh adanya di area 40.000. Jadi kalau kita lihat Bitcoin sekarang di area 41.600, apakah ada demand? Mungkin masih kosong nih kenaikannya gitu ya, karena demand-nya mungkin di area bawah. Tapi kita akan lihat dalam beberapa jam lagi gitu. Oke, next-nya itu adalah di sini. Ini sempat saya share juga di community di Telegram. Nah ini kita lihat, kalau kita lihat di time frame weekly-nya ini menarik sekali teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman lihat kita scroll di sini. Ini kita ambil top dari 2017. Lalu kita tarik garis ke area kita mulai movement di area 2020, 2021, 2022. What happened is pada 2023 ini kita tap di area ini. Jadi lihat di sini dari top ini kita tap di resistance-nya. Di bagian mereka konsolidasi ini menjadi support, sekarang menjadi resistance.
which is very interesting sih menurut saya, dan ini bisa menjadi potensi local top. Local top adalah mungkin top sementara aja, mungkin Bitcoin koreksi dulu terlebih dahulu gitu ya, baru mungkin untuk breakout lagi. Ini namanya local top gitu ya. Untuk tren sementara, pullback sementara dulu, baru mulai naik lagi gitu. Jadi ini salah satu lah kenapa saya lihat mungkin top tahun ini udah hit di 44.000, kita akan ada sedikit koreksi mungkin ke area 38-39, baru mulai menanjak lagi nanti menjelang akhir tahun ataupun di awal tahun. Ya, it's just gambaran aja sih teman-teman. Jadi mungkin ini aja, kita ngomongin beberapa time frame, dari short time frame, long time frame, bahkan ke weekly time frame juga gitu ya. Ya, short time frame-nya kita udah ngomongin posisi mungkin Bitcoin turun ke area bawah 39.000 40.000. Kalau kenaikan saya lihat di sini ya mungkin ke area 41.000 sampai 42.000 gitu ya. Tapi sih kalau dia udah breakout dari exponential moving average di bawah sini seperti resistance-nya, mungkin kita bisa flip bullish lagi gitu ya. Tapi ini hanya kita ngomongin, kita lihat candle by candle aja gitu ya. Jadi mungkin ini dulu update dari saya. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya. Kita targetkan like juga 320. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nih, targetnya belum tercapai, tolong bantu teman-teman. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.